Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, ana bi khair. Maza darsuna al-an? Na'am, darsuna al-an al-fiqh. Man ghaibah minkunna? Mafi, alhamdulillah. Na'am. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang bersuci dari najis dan hadas. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikan. Sedangkan najis menurut istilah adalah sesuatu benda yang mengotori pakaian, badan, yang dapat menghalangi sahnya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, najis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis khafafah. Yang kedua yaitu najis mutawasithah. Yang ketiga yaitu najis mukhalazah. Nah, yang pertama najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini biasa disebut juga dengan najis ringan. Contohnya yaitu air seni bayi laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun, yang belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, cara membersihkannya atau cara mensucikan dari najis tersebut bagaimana? Yaitu dengan cara memerciki bagian yang terkena najis mukhafafah dengan air yang suci. Nah, kemudian yang kedua, najis mutawasithah atau biasa kita sebut juga dengan najis sedang. Contohnya itu seperti darah, nanah, muntah, dan sebagainya. Nah, najis mutawasithah ini juga terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah yang artinya nampak, zat, dan sifatnya. Cara mensucikannya yaitu cukup dibasuh dengan air yang suci. Kemudian macam najis mutawasithah yang kedua yaitu najis hukmiyah. Kebalikan dari najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tak nampak zat ataupun sifatnya. Cara membersihkannya yaitu dengan cara mengaliri ataupun membasuh dengan air yang suci. Kemudian yang ketiga, najis mukhalazah atau yang biasa kita sebut dengan najis berat, yaitu najis yang berasal dari air liur anjing ataupun babi. Nah, untuk membersihkannya, untuk mensucikan dari najis mukhalazah, yaitu dengan membasuh 7 kali dengan air yang suci, dengan salah satunya diberi dengan tanah yang suci. Nah, begitu. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu materi hadas. Hadas yaitu menurut bahasa sesuatu yang baru. Sedangkan hadas menurut istilah yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat melaksanakan ibadah. Ya, tidak dapat melaksanakan ibadah Nah, hadas ini dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya batalnya wudhu. Batalnya wudhu dikarenakan beberapa sebab batalnya wudhu, yaitu seperti keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, hilangnya akal atau tidur, kemudian bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya. Kemudian untuk cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu ataupun tayamum. Untuk tata caranya, yang pertama tata cara berwudu yaitu yang pertama yaitu niat berwudu yang berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala.
Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu disunahkan membasuh tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur, dan membasuh lubang hidung. Yang ketiga, yaitu membasuh muka. Yang keempat, membasuh tangan sampai siku-siku, kanan dan kiri. Yang kelima, yaitu membasuh sebagian kepala atau mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh, yaitu disunahkan membasuh telinga. Dan yang kedelapan, membasuh kaki kanan dan kiri. Dan yang terakhir yaitu tertib. Dengan catatan, pada setiap bagiannya disunahkan untuk melakukan 3 kali atau mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian, cara membersihkan atau mensucikan hadas kecil yang kedua yaitu dengan bertayamum. Tayamum sendiri adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan apabila tidak ada air untuk berwudu, ataupun suatu keadaan yang mengharuskan seseorang berwudunya digantikan dengan tayamum, yaitu menggunakan debu atau tanah yang suci. Nah, tata cara tayamum bagaimana? Yaitu yang pertama niat. Niatnya berbunyi nawaitu tayammuma li istibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat bertayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengusap wajah dengan debu yang suci, kemudian mengusap tangan kanan sampai siku dengan debu yang suci, dan tangan kiri dengan debu yang suci juga. Nah, dilakukan juga dengan tertib. Nah, kemudian kita lanjut ke hadas yang kedua yaitu hadas besar. Nah, contohnya hadas besar ini yaitu seperti haid, nifas, wiladah atau setelah melahirkan, jima, berhubungan suami istri, dan sebagainya. Nah, untuk cara mensucikan diri dari hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Mandi wajib yaitu membasuh seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan air yang suci. Dan adapun niat mandi wajib yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, sampai di sini apakah semuanya paham? Alhamdulillah. Kalau semuanya sudah paham, diharapkan untuk mengulas kembali pelajaran ini pada pertemuan selanjutnya. Dan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.